Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu. Widik Tongtien. Shalom Alaikum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teristimewa sahabat-sahabat anggota Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Salam Pancasila. Hari ini saya sebagai juru bicara FKMTI ingin menyampaikan siaran pers di mana kami diundang rapat oleh Menko Polhukam. Kami datang, kemudian kami minta didampingi oleh teman-teman pengurus FKMTI. Tapi pada waktu itu sudah tidak diizinkan. Ini aneh juga, karena kami kan butuh pendampingan. Kami ini rakyat kecil. Kemudian kami laporkan suasana rapat dan kemudian apa yang kami rasakan melalui siaran pers ini. Izinkan saya membaca. Siaran pers. Kami kecewa undangan Menko Polhukam tidak dihormati. Saya Cahyadi Nugroho, keluarga dan pemegang kuasa ahli waris almarhum John Pisanis, warga Senayan, Jakarta Pusat, yang pada tahun 1962 tanahnya dipakai untuk pemerintah membangun Asian Games. Kemudian kami direlokasi ke daerah Tebet dengan surat okupasi rekening atau surat penempatan nomor 40 KUT S62 KPTS dan mendapat sebidang tanah Persil B3 Jalan MT Haryono, dulu Gatot Subroto, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tanah kami tersebut hari ini dipagar dan dikuasai oleh PT Mustika Candraguna Sinarmas Group yang memiliki sertifikat HGB 1666 tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kantah BPN Jakarta Selatan dengan alas hak HGB 2 tahun 1963 atas nama Umar Mubarak Balwer. Perlu kami jelaskan kronologinya sebagai berikut. Bahwa HGB 2 1963 atas nama Umar Mubarak Balwer bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 239 tahun 1960 dan keputusan Presiden nomor 318 tahun 1962. Satu hal merupakan pelanggaran hukum prinsip karena keputusan Presiden dibatalkan oleh kantor agraria. Dan karena hal itu bertentangan dengan hukum prinsip, dilaporkan dan HGB 2 itu telah dibatalkan sendiri oleh Inspektur Agraria dengan surat nomor KID garing 760 garing 1963 tanggal 26 Juli 1963 itu. Ini kita dapat keterangan dari surat Kanwil ATR BPN DKI Jakarta nomor 1598 garing 600 1831 garing Romawi 8 garing 2011 tanggal 2 Agustus 2011. 2. Bahwa HGB 2 1963 itu dibatalkan lagi oleh Menpan dengan
surat nomor R 127 garing 1 garing Menpan garing 11 garing 1985 tanggal 12 November 1905 dan dibatalkan lagi dengan surat R 47 garing 1 garing Menpan garing 2 garing 1986 tanggal 19 Februari 1986. Kami dapatkan informasi tertulis dari surat Sekretaris Menpan nomor B503 garing 2 garing 1990 tanggal 1 Juni 1990. 3. Bahwa BPN Jakarta Selatan tidak menindaklanjuti pencabutan dan pembatalan HGB 2 itu, yang seharusnya buku tanahnya dicoret supaya tidak menimbulkan penyalahgunaan atau duplikasi sertifikat. Ini kami dapat dari keterangan Irjen ATR BPN secara lisan. 4. Bahwa karena tidak ditindaklanjuti, terbitlah SHGB 1666 tahun 2005 atas nama PT Mustika Chandra Sinarmas Group dengan tanah seluas 7.955 meter persegi dengan NOP pajak PBB nomor 31.070.004.020.005.0 beralaskan HGB 2 1963 yang telah dibatalkan 3 kali. Hal ini diakui oleh Kantah BPN Jakarta Selatan melalui surat tanggal nomor 01.03 garing 849.31.74 garing 3 Romawi garing 2020 tanggal 5 Maret 2020 dengan alasan surat pencabutan dan pembatalan baik dari surat Kanwil ATR BPN DKI dan surat Sekretaris Menpan dalam poin 2 dan poin 1 di atas tidak ditemukan atau tidak ada pada kantor BPN. 5. Bahwa kami mengajukan lagi hak bagi kami kepada kantor BPN Jakarta Selatan yang dijawab dengan surat nomor 2304 garing 731.24.300 garing R 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang mengatakan supaya kami mengajukan kembali ukur ulang. Atas dasar itu kami mengajukan lagi permohonan ukur ulang yang dijawab kembali oleh BPN Kantah Jakarta Selatan dengan surat nomor 2540 garing 3.31.74.200 garing Romawi 11 garing 2014 tanggal 18 November 2014 yang mengatakan untuk diukur harus ada perintah penyidik atau pihak kepolisian. Atas dasar petunjuk ini kami membuat laporan polisi pengembalian batas atau memasuki pekarangan tidak dengan izin dengan nomor surat laporan polisi 1 TBL garing 4359 garing 11 garing 2014 garing PMC garing Ditreskrimum tanggal 27 November 2014 dan terbukti setelah diukur PT Mustika Chandra Guna Sinarmas Group
dengan HGB 166/2005, haknya 7.955 meter persegi, telah memagar lahan seluas 10.699 meter persegi. Jelas ini melampaui. Tetapi ini kita dapatkan dari laporan Kantah BPN Jakarta Selatan nomor 22.02-3.374/9/2015 tanggal 9 September 2015, tetapi LP kami di SP3 oleh Polda Metro Jaya. 6. Bahwa karena di SP3 oleh Polda Metro Jaya, kami membuat laporan ke Saber Pungli dengan laporan tercatat nomor 138/Saber Pungli Polhukam MK.00/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang sekarang masih diproses dan belum selesai. 7. Karena proses Saber Pungli yang belum tuntas dan belum selesai, maka kami di tengah suasana COVID bersurat kepada Menko Polhukam dengan surat nomor 07.1/5/Pri.20 tanggal 7 Mei 2020 dengan perihal memohon perlindungan dan keadilan hukum. Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Mahfud Menko Polhukam yang memperhatikan surat kami sehingga diadakan rapat dengan undangan nomor 1076/00.01/07/2020 tanggal 11 Juli 2020 untuk mengikuti rapat klarifikasi yang sangat penting dan menghormati wibawa Menko Polhukam. Kami datang. Undangan juga diberikan kepada Kakanwil BPN Jakarta 2, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan 3, Dirut PT Mustika Candraguna 4, Kabid Penyelesaian Kasus Hukum 5, Kabid Pemberdayaan Aparatur Hukum 6, Analis Kasdepan Penegakan Hukum 7, saya sendiri Cahyadi Nugroho sebagai pelapor. Saya dengan risiko COVID-19 karena usia saya yang sudah 75 tahun menghormati dan datang memenuhi undangan Menko Polhukam pada tanggal dan waktu yang ditetapkan. Betapa kecewanya saya karena setelah 2 jam lebih menunggu, tidak ada satu orang pun dari pihak yang diundang yang datang memenuhi undangan itu. Karena ketidakhadiran mereka, maka rapat tersebut dibatalkan. Tampak sekali wibawa Menko Polhukam dilecehkan. Akhirnya karena menyadari saya hanya seorang rakyat kecil yang berhadapan dengan PT Mustika Candraguna Sinarmas Group raksasa Indonesia yang sangat kuat, saya hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kiranya Tuhan memberikan hikmah, tuntunan dan nurani kepada para pihak
terutama kepada PT Mustika Candraguna untuk menghormati proses hukum. Demikian pernyataan pers yang kami lakukan hari ini, Jakarta, 7 Agustus 2020. Hormat kami, Pendeta Cahyadi Nugroho. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian sudah saya bacakan siaran pers FKMTI. Saya berharap Tuhan memimpin pemimpin bangsa kita. Saya berharap pejabat-pejabat dari Bapak Presiden yang peduli rakyat, Pak Jokowi, Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang baik, dan semua aparat negara benar-benar menegakkan hukum, melindungi rakyat, di mana rakyat merasa terayomi. Mudah-mudahan negara hadir dalam menyelamatkan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.